Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dengan saya Muhammad Farman Ishar. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan atau memberikan contoh simulasi bagaimana menyusun skema honor atau penggajian dengan sistem beban kerja. Ya, karena skema ini sebenarnya bisa diterapkan di mana saja gitu, baik di lingkungan pendidikan, di sekolah, madrasah, di pemerintahan, maupun juga terutama di pihak swasta biasanya ya. Kalangan bisnis biasanya mengukurnya dari sini. Jadi sistem ini bisa juga disebut dengan merit system. Jadi tidak hanya melihat dari senioritas masa kerja, tapi juga melihat dari beban kerja atau target capaian dari masing-masing staf ya. Nah, sekali ini saya akan contohkan buatkan simulasi untuk sekolah atau madrasah, karena di sini banyak juga yang menanyakan misalnya kalau untuk kegiatan A perlu dapat honor apa tidak, kemudian pajaknya bagaimana, perhitungan pajaknya katanya final atau progresif gitu. Nah, dengan skema berbasis beban kerja ini, semua beban kerja baik yang rutin dan tidak rutin itu dihitung, kemudian itulah yang nanti dikalkulasi menjadi skema pembayaran gaji atau honor ya. Bisa saja yang lebih senior tapi beban kerjanya lebih sedikit, gajinya sama dengan yang junior tapi beban kerjanya besar, tanggung jawabnya besar, outputnya besar gitu ya. Nah, ini beberapa opsi yang saya coba buatkan terkait dengan skema ini. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, ini adalah opsi simulasi. Nanti keputusan silahkan menjadi keputusan Bapak Ibu masing-masing ya. Apakah menggunakan contoh simulasi ini atau dimodifikasi lebih lanjut atau menggunakan sistem yang konvensional. Konvensional itu tadi ada gaji, ada penghasilan rutin, kemudian ada honor tambahan, ada honor kegiatan. Kalau contohnya terkait dengan penggunaan dana BOS, kan di dalam Jobdesk BOS kan juga sudah disebutkan di dalam bab 4 itu ada honor rutin, kemudian ada honor output kegiatan, ada honor operator. Nah, ini kan sebenarnya bisa digabung jadi satu penghasilan honor berdasarkan beban kerja. Dia dibebankan tugas tambahan apa saja sih terkait dengan output kegiatan, kemudian terlibat dalam kegiatan apa saja gitu. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, di simulasi ini saya akan membuatkan dua opsi penghitungan simulasi ya. Yang pertama itu dengan sistem scoring ya Bapak Ibu ya, ini sistem skor. Yang kedua dengan sistem nominal. Nanti gimana caranya nanti bisa Bapak Ibu lihat di slide ini, di video berikut ini ya. Yang pertama yang dengan sistem skor. Sistem skor ini contohnya untuk sekolah atau madrasah. Ini mungkin levelnya karena ini guru kelas, berarti ini level sekolah dasar atau level MI ya. Di sini saya coba masukkan ada 7 orang staf atau PTK, pendidik tenaga pendidikan. Nanti bisa dilihat dia sebagai apa. Nah, di sini juga bisa dikasih pilihan guru kelas, guru mata pelajaran, atau sebagai tenaga pendidikan. Nah, ini untuk memudahkan, sebenarnya ini juga hanya menggunakan menu
Excel Bapak Ibu, jadi dibuat di sheet lain. Ini status gurunya ya, status gurunya, kemudian di define name, di sini formula define name ini. Jadi di blok dulu cara membuatnya ya, define name ini, kemudian kasih nama. Saya bikin namanya guru kelas, kemudian diklik OK. Setelah itu baru masuk ke Excel yang utamanya tadi, ini opsi skor, kemudian masuk ke menu data, kemudian pilih data validation ini, data validation, kemudian pilih list, kemudian pilih guru, atau ini bisa di sort juga gitu ya, di sort nanti akan muncul list tadi gitu ya. Nah jadi muncullah pilihan-pilihan ini, jadi pilihan-pilihan ini bisa dikreasi ini Bapak Ibu. Jadi kalau dia guru kelas, guru mata pelajaran, tugas utamanya apa, sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik gitu ya, TU atau apa gitu ya, karena biasanya kalau di MI atau SD jarang ada tenaga TU ya, biasanya merangkap semua. Nah, kemudian masa kerja ini sebenarnya untuk melihat gaji utamanya gitu nanti ya. Misalnya kalau 10 tahun dia dapat gajinya berapa, disesuaikan nanti dengan alokasi dana BOS yang untuk bisa untuk dibayarkan honor. Ini 30% dari 50, contohnya seperti itu, 10 tahun. Nah kemudian ini tugas tambahannya. Tugas tambahan ini kan ada dua. Yang pertama yang sifatnya rutin bulanan, dan ada yang sifatnya harian gitu ya. Contohnya kalau guru BP ini dan guru mata pelajaran, guru ekstrakurikuler itu kan biasanya rutin bulanannya. Kalau operator ini biasanya harian. Kemudian kalau bendahara BOS biasanya bulanan rutin. Kalau ini Rkam ini juga biasanya harian. Nah ini perlu diidentifikasi untuk menentukan skornya. Nah skornya ini juga tergantung masing-masing nanti mau dibikin skor berapa untuk masing-masing bobot ini. Nah kalau di sini saya bikinnya, kalau yang dia rutin bulanan ini skornya 5. Ini contohnya ini 5, kemudian ini juga 5, yang mata pelajaran juga 5, kemudian operator 3. Kenapa dibikin 3? Karena dia tidak rutin bulanan tapi harian. Kemudian bendahara BOS karena bulanan, jadi dia dapatnya skornya 5. Kalau Rkam karena dia tidak rutin juga setiap saat, ini dikasih skor 2. Jadi pertimbangan skor ini tergantung dari masing-masing kita juga gitu ya. Cara membuatnya. Nah, apakah guru, misalnya guru di sini ada 7 guru. Pertama guru Firman, apakah dia juga mendapat tugas tambahan sebagai guru BP? Kalau jawabannya iya, maka skornya 5. Dia dapat skor 5. Kalau tidak, dia tidak dapat skor. Nah, ini cara membuat rumusnya sama ini tadi, pakai data. Ini pertama dibikin dulu define name-nya di sini formula. Jadi bikin dulu di sini Bapak Ibu, di sheet ini ya dan tidak. Kemudian ini disorot atau bisa langsung di menu ini tadi, di menu yang utama tadi. Ini kemudian langsung di data validation. Jadi data, klik data validation di sini. Data validation. Nah, kemudian pilih list. Kemudian disorot. Ini ya, disorot yang ada ya dan tidaknya tadi. Ini ya. Disorot ini. Contohnya ini tadi. Disorot yang diisi ya dan tidak. Nah, nanti muncul dia menunya ya dan tidak. Kemudian untuk skor supaya dia bisa link kemari pakai formula if saja.
Jadi formulanya sederhana aja. Jika ini cara bikinnya begini, sama dengan if jika kolom yang ini sama dengan ya, karena di sini tulisan jadi dikasih tanda kutip begini, maka skornya 5. Jika tidak, langsung koma begini, skornya 0. Ya. Nih, kita lihat formulanya tadi Bapak Ibu nih ya. Jadi harus tanda kurung gini ya. Jika di sini sama dengan ya, maka titik koma ya, skornya 5. Jika tidak, skornya 0. Nih. Tuh. Jadi kalau Bapak Ibu klik di sini ya dapatnya 5. Nah, jika tidak dapatnya 0. Kemudian baru copy ke bawah. Jadi menggunakan rumus-rumus misalkan dalam Excel. Ini kalau iya semua. Tadi saya bikinnya tidak. Ini. Ya. Ini untuk menghitung siapa mengerjakan apa dan dapat skor berapa ya. Kemudian yang ekstrakurikuler juga sama, rumusnya juga sama. Ini pakai rumus ini tadi, data klik validation, ini rumusnya ya. Ini data validation, list, disorot yang mau divalidasi yang mana, jadi ya dan tidak. Nah, tinggal kita pilih aja guru mana yang mendapat tugas tambahan sebagai pelatih ekskul, tinggal dipilih ya. Nah, kalau di sini saya bikin ada 4, simulasinya ada 4 yang menjadi pelatih ekskul. Banyak juga ekskulnya ternyata ya, terutama ekskul olahraga dan kesenian ya. Kemudian yang dapat skornya nih 5. Kemudian yang jadi guru mata pelajaran ya, karena ini guru kelas ya, tidak ada, karena agak susah kan ya kalau guru kelas merangkap guru mata pelajaran, dia harus ninggalin kelasnya. Jadi ada satu nih yang kebetulan guru atau memang guru mata pelajaran gitu ya. Nah nanti tugas tambahan ini bisa Bapak Ibu tambahkan sendiri, ini baru bikin rumusnya. Ini contohnya di sini ya. Skornya juga bisa dirubah. Jadi kalau mau bikin skornya 10, di sini ganti 10 gitu ya. Ini formulanya. Nah, operator ini biasanya 1 orang kan ya. Nah, dan biasanya yang paling banyak ditugasi di operator itu yang paling muda biasanya, karena yang paling energinya paling masih kuat itu yang paling muda, dan biasanya lebih mengerti teknologi yang terupdate terkait dengan komputer gitu ya. Makanya di sini dibikin yang menjadi operator, kebetulan dia merangkap juga sebagai guru mata pelajaran. Guru Nadia ini dapat skor 3 gitu ya. Jadi dia guru mata pelajaran, guru ini juga, ekskul juga gitu ya. Kemudian bendahara. Nah, bendahara bos ini Jadi di sini apakah bendahara itu sudah 2? Bisa tidak ya, harusnya 1. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya jadi bendahara itu dirangkap oleh Ibu Airunisa. Kasih ya, dapat skornya 2. Ya. Nah, kalau mau misalnya skornya dirubah jadi 5 karena dianggap rutin, ini bisa ditukar jadi 5. Misalnya ini 5. Misalnya seperti itu ya. Kemudian misalnya dia sudah menggunakan RKAM. Nah, yang ditugasi untuk RKAM itu
ada 2 orang ya, bendahara Ibu Khairunisa ini sama Dewi Hapsari misalnya seperti itu. Oke, ya seperti ini. Nah, dapatlah nanti skor untuk tugas tambahan. Nanti kita lihat di tabel ini. Untuk tugas tambahan ternyata yang beban kerjanya paling besar itu justru yang ini ya, karena dia guru mata pelajaran kan mengajar di semua kelas ya, ini mengajar di semua kelas. Nah, nanti formulanya bisa Bapak Ibu modifikasi. Nah, ada juga yang tidak punya tugas tambahan nih, contohnya ini Ibu Siti Jubaidah, dia tidak menjadi guru ekskul, tidak menjadi guru BP, guru kelas saja gitu ya. Ini bisa dilihat di sini. Kemudian di sini kan kelihatan justru yang muda-muda yang beban kerjanya lumayan banyak nih gitu. Ini ya. Kemudian dari sini sebenarnya sudah bisa Bapak Ibu bikin peringkat nih. Ini dari gaji pokoknya, ini dari penghasilan utamanya dapat, kemudian dari beban kerja, tugas tambahan. Nah, ini harusnya dibikin juga, sudah disesuaikan dengan ketersediaan dana di kita gitu ya. Bisa dihitung di sini. Ini yang namanya merit system Bapak Ibu. Jadi tidak hanya berbasis dengan ini, tapi juga berbasis dengan ini nanti. Nah, kan bisa dilihat nanti. Nah, saya jelaskan dulu yang untuk kegiatan. Nah, untuk kegiatan biasanya dalam setahun itu kegiatan yang biasa melibatkan kepanitiaan guru-guru atau staf lainnya apa? Saya di sini bikinnya beberapa, misalnya ini membuat soal ujian, terlibat semua, ya. Nah, karena ini kegiatannya yang bukan rutin, jadi saya kasih skor 1. Cara bikinnya sama seperti tadi. Jadi ini pakai data validation dulu, ini ya dan tidak. Jadi jawabannya ya dan tidak aja. Kalau iya dapat skor 1, kalau tidak dapat skornya 0, ya. Misalnya nih. Kalau dia tidak, ini kan langsung berubah di sini. Kalau iya, dapat skornya 4. Nih, ya. Kemudian sebagai pengawas ujian, apakah semua terlibat sebagai pengawas ujian? Ya, di sini skor 0. Kemudian apakah terlibat sebagai panitia ujian? Jawabannya ya, di sini. Tapi beban kerjanya kan double pada saat yang sama. Kemudian sebagai proktor, di sini saya bikin hanya 2 yang terlibat. Ya. Nah, kemudian ini bisa aja tugas yang lain apa saja nih sebagai panitia apa lagi misalnya. Bisa di sini. Ya. Misalnya sebagai petugas perpustakaan, dia masuk di yang pink atau yang di yang kuning atau yang di orange, ini harus masuk di sini misalnya gitu ya. Merangkap sebagai petugas perpustakaan, mungkin bergantian 2 orang ini di sini gitu ya. Jadi diidentifikasi yang mana saja. Nah, kalau sudah dapat ini yang pink ini adalah kegiatan yang dibayarnya orang per kegiatan, kalau ini yang dibayarnya orang per bulan atau orang per hari. Nanti yang di nominal ada juga, saya kasih contoh. Yang nominal saya pisahin yang mana yang hari tugas tambahan bulanan dan mana yang tugas tambahan harian. Ini tugas tambahan kegiatan gitu ya. Nah, di sini kan kelihatan nih backup skornya. Terlepas dari masa kerja, ternyata masing-masing guru itu punya beban kerja yang berbeda-beda. Ibu Nadia beban kerjanya paling tinggi walaupun masa kerjanya paling sedikit. Kemudian
Yang juga agak tinggi itu Ibu Khairunisa sama Deni Hapsari, ini 10. Berikutnya ini ya, Pak Firman sama Pak Nurdin. Yang paling sedikit Ibu Siti Jubaidah misalnya gitu. Ibu Yeni 8. Dari sini bisa dihitung bagaimana cara menghitung formulasi honor sebulannya. Misalnya kita buat dulu yang untuk berdasarkan masa kerja ini. Ini tergantung dari kebijakan di internal madrasahnya dan juga kesediaan dana di madrasahnya atau di sekolahnya gitu ya. Atau mungkin kalau lembaga organisasi lembaga swasta yayasan kan bisa di lembaganya. Dia masa kerjanya 10 tahun gitu. Jadi gaji pokoknya atau gaji utamanya itu paling tinggi gitu ya. Ini berurutan sampai yang paling rendah ya. Ini simulasi aja, jangan dianggap yang sebagai yang harusnya seperti ini gitu ya, untuk disesuaikan dengan kondisi di masing-masing madrasah. Nah kemudian tugas tambahan dan tugas berdasarkan kegiatan itu saya bedakan tarifnya gitu ya. Sebenarnya bisa juga dari sini langsung dihitung nih Bapak Ibu, bisa langsung dihitung, ditotalkan semua nih dengan masa kerja, beban kerja 9 dapatnya berapa gitu ya, misalnya 1.500.000 dengan beban kerja masa kerja 8 tahun ini dapatnya berapa gitu ya. Ini saya bikin terpisah untuk lebih memudahkan menghitungnya, nanti pembayarannya langsung digabung gitu ya. Ini satu skor ini dapatnya 50.000, dapatnya 10.000, jadi 10.000 dikali dengan 5 dapatnya 50.000, dan karena ini dia hitungnya bulanan jadi nanti ini dikali dengan 12 gitu. Ya. Dapatnya 50.000. Oh ini enggak, ini langsung sekalian, nanti yang 12 itu nanti yang pada saat menghitung dengan nominal ini ya. Nah ini dapatnya masing-masing beda nih. Justru yang dapat penghasilan tambahan yang agak besar itu yang Ibu Nadia karena beban kerjanya paling besar. Kemudian berikutnya ini saya ngitungnya 4.000 per kegiatan. Oh kecil Pak, ya nanti kan dikali 12 dia. 4 kali 12 berarti sekitar 48.000. Jadi nanti disesuaikan saja dengan ketersediaan dana di masing-masing Bapak Ibu ininya pengalinya ya. Termasuk ini juga. Nah, dari sini dijumlahkan gajinya, bergaji bersama kerja dan berdasarkan beban kerja. Bapak Ibu. Nanti kan sering banyak yang nanyakan nih Bapak Ibu. Kalau ini dibikin terpisah, maka yang hijau ini pakai PTKP. Ya. Kemudian yang ini dan ini tidak kena PTKP, kenanya final. Kalau dia dibayarnya terpisah dengan slip gaji yang terpisah, karena ini jadi gaji rutin, ini gaji jadi penghasilan tambahan. Kenanya final, kan sering banyak yang nanya itu, kenanya final gimana Pak? Ya tinggal dikalikan yang diterima dikali dengan persentase pajaknya, gitu ya. Ini dapat gaji sebulan ini. Nah dapat gaji sebulan kan kita sudah bisa hitung PTKP-nya. PTKP gaji sebulan berapa? 4.500.000, tinggal dibandingkan aja dengan 4.500.000. Kalau mau disetahunkan juga dapat. Ini saya setahunkan sesuai untuk melihat kurangnya berapa sih dengan dana bos yang tersedia. Nah kekurangan inilah yang nanti yang kita minta persetujuan dari Kemenak. Tadi ada dasar penghitungannya gitu. Ini ya. Nih Bapak Ibu. Ternyata masih kurang dana bosnya sebesar 144.000. Nah
ini kan belum masuk lagi untuk yang honor narasumber segala macam yang di luar penghitungan ini gitu. Ini yang untuk pegawai di madrasah. Nah, ini juga jangan sampai rancu ya Bapak Ibu ya. Dalam ketentuan perpajakan itu yang dimaksud pegawai tetap itu kalau bagi madrasah itu bukan yang ASN, tapi yang digaji rutin oleh madrasahnya gitu. Misalnya madrasah swasta, guru-guru GBPNS, kalau GBPNS itu kan guru bukan PNS, bukan pegawai tetap gitu ya, tapi guru bukan PNS, tapi dia pegawai tetap di madrasah itu karena diterima gajinya bulanan gitu. Nah, ini yang mungkin sering salah persepsi seolah-olah yang namanya pegawai tetap itu adalah ASN, bukan. Yang swasta kan juga gitu. Yang swasta itu pegawai tetap yang menerima gaji bulanan gitu. Kalau yang tidak tetap yang harian kayak operator seperti ini. Nah, tapi kalau dia seperti ini operator tapi dia juga guru, gaji bulanannya, contohnya yang jadi operator siapa ini? Yang jadi operator itu Ibu Nadia ini. Jadi kalau dia misalnya dipisah, gaji tetapnya kena progresif, tugas tambahan juga operator kena final. Yang ini di bawah PTKP, yang ini tidak menghitung PTKP gitu. Ya. Juga kegiatan dihitungnya final, berapapun besarnya, dikali honor dikali dengan tarif pajaknya. Nah, kalau dia dijadikan berdasarkan gaji bulanan berdasarkan beban kerja, maka ini menjadi gaji rutin sebulan. Jadi tidak perlu lagi menghitung, oh nanti kegiatan honornya berapa ya, nggak perlu dihitung lagi Bapak Ibu, tinggal menghitung kebutuhan yang lain. Kebutuhan lain misalnya untuk ATK-nya, untuk fotokopi dan segala macam dimasukkan ke budget untuk kegiatan itu, anggaran untuk kegiatan itu. Untuk honornya nggak usah dimasukin lagi, Bapak Ibu nggak usah nanya lagi gitu. Ini perlu honor atau tidak? Jelas ini dia beban kerja, gitu ya. Nah, beban kerja. Nah, ini kertas kerja ngitungnya gitu. Beban kerja si A, si B, si C itu ternyata setahun itu beda-beda gitu ya. Kemudian dapatlah gaji sebulannya. Ini kemudian disetahunkan. Ini asumsinya tidak ada suami istri yang bekerja ya. Dalam digabungkan adalah gaji setahunnya ya. Nah, kemudian tinggal memilih PTKP-nya berdasarkan statusnya. Ini juga saya bikin dengan data validation nih Bapak Ibu. Rumus data validation itu tinggal pilih nih. Kita bikin di sini. Ini. Ya, kemudian baru dilingkan kemari. Ini. Ya. Saya tunjukkan caranya ya. Cara membuat rumusnya nih. Bentar. Nih. Jadi di data validation dulu yang di PTKP ini, kemudian baru di sini di define name dulu, baru di data validation. Tidak perlu di define name juga bisa langsung ini, klik data validation, ya ini. Klik list karena dia bentuknya list, kemudian bisa diklik status atau bisa disorot. Ya Bapak Ibu. Kalau sorot begini caranya. Sorot ini. Udah muncul nih. Tinggal milih. Yang mau apakah statusnya TK0, TK1, TK0 itu tidak kawin, tidak ada tanggungan. Nah, TK1 tidak kawin tapi punya anak 1. Sudah saya jelaskan minggu lalu. Kemudian TK2 tidak kawin punya anak 2, TK3 tidak kawin punya anak 3, K0 kawin tidak punya anak, K1 kawin punya anak 1, K2 kawin punya anak 2, K3 punya anak 3. Kemudian kalau KI ini yang kawin gaji istri digabung, fungsi sama sampai dengan 3 anak gitu ya. Itu sudah ada datanya, sudah ada peraturannya, ada ketentuannya, jadi nggak bisa kita rubah nih. Nominalnya nggak bisa kita rubah ini PTKP-nya. Oke, PTKP setahun. Caranya kalau dia, ini saya pakai VLOOKUP nih Bapak Ibu, rumus VLOOKUP. Jadi VLOOKUP itu cara bikinnya, bikin formula di sini VLOOKUP ini ya.
atau cari di sini mana VLOOKUP, kemudian lookup value-nya ini kita ulang ya, biar gampang. Saya tunjuk lagi. Ini caranya. Ini Bapak Ibu klik formula di sini dan function. Ini VLOOKUP-nya A5, ini lookup value-nya. Kemudian tabel array-nya, tabel yang mau ditarik nanti datanya adalah yang di worksheet PTKP ini. Mulai dari A2 ini sampai dengan B13 ini disorot segini. Kemudian nomor yang data yang mau ditarik adalah yang di kolom kedua ini. Ini kan 1, 2, jadi yang tarik kolom kedua, maka dia di sini ketik 2, baru oke. Ya, kita ulang lagi. Dia kawin punya anak 1 misalnya ya, ini kita undo aja. Nah ini ya, kawin punya anak 1 ya, rumusnya tadi seperti tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian penghasilan kena pajaknya berapa? PTKP dikurangi dengan gajinya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga Bapak Ibu, menghitung pajak itu bukan gajinya ini yang dikalikan langsung kalau yang PTKP ya. Kalau yang final ya langsung dikalikan. Jadi yang gajinya ini dibandingkan dengan PTKP di bawah apa di atas PTKP? Ini kan 0, ini kan minus semua ini. Berarti dia di bawah PTKP. Berarti kesimpulannya dia tidak kena PPh, tidak perlu dipotong PPh 21. Kecuali contohnya seperti ini, misalnya gaji Bapak Firman ini 5 juta nih sebulan. Misalnya ya Bapak Ibu ya, siapa tahu ada madrasah yang memang dananya cukup bisa menggaji di atas 5 juta. Nah ini gaji setahunnya 60 juta atau 92, lihat dia K1, K0 atau K berapa. Kalau dia K1, K0 berarti kena. Tapi kalau dia K3 dia harusnya nggak kena gitu. Nih. Kalau K3 kan dia 72 juta, berarti kan masih minus nih gajinya, gitu ya, masih minus. Kecuali kalau dia K0, ini kalau kita tukar ya. Ya, jadi dilihatkan aja status seperti ini. Kalau dia K2 kena nggak? K2 masih minus. Kalau dia K1 masih minus. Kalau dia K0 kena. Karena ini lebih tinggi. Tapi yang kena itu bukan segini. Yang kena pajak itu yang ini. Setelah dikurangi, ini kena pajaknya, baru dikalikan dengan tarif pajaknya. Nih, ini pajaknya sebesar 9.550 gitu ya. Nah, jadi nanti yang dibayarkan itu gaji sebulannya berapa nih? Gaji sebulannya mana gaji sebulannya tadi ya? Nih, 5 juta dikurangi dengan 9.550. Nah ini saya kosongin yang 15-20% karena ini kalau nanti gajinya di atas 200 yang di atas yang 15 ini di atas 50 juta setahun kayak gitu ya. Nih. Ya. Ini kan Bapak Ibu kan bisa lihat nanti aturan tentang PTKP-nya berapa dia kalau yang 15% kan gitu. Ini kalau dia 50 sampai dengan 250 kayak gitu. Tapi PKP-nya ya Bapak Ibu ya, bukan penghasilan sebulannya, bukan penghasilan setahunnya. Kalau ini kan penghasilan kan 60 juta nih, tapi ininya nih yang PTKP-nya, penghasilan kena pajaknya gitu ya. Ini 50 sampai dengan 250, kalau ini 250 sampai dengan 500 juta, kalau ini 500 juta ke atas ya, nggak ada ketentuannya. Jadi kalau gaji, kalau PKP-nya di atas 50 berarti dikalikan dengan 15%
kelebihan 50-nya gitu, bukan langsung dikalikan 50 gitu ya, dikurangin 50-nya kena yang ini, di atasnya baru kena yang ini gitu ya, sisanya. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Nah kalau seperti ini, kalau kita kembalikan lagi, ini tadi 800.000 ya, 900.000. Jadi sebenarnya tinggal memanfaatkan formula-formula yang ada di Excel Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa langsung menghitung berapa PKP yang kena pajaknya. Penghasilan kena pajak PKP ini penghasilan kena pajak yang setahun maupun yang sebulan. Ini kan merah semua, berarti tidak masuk ke pajak yang harus dipotong PPh 21-nya gitu ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini PPh-nya kan merah semuanya, tapi tidak perlu dipotong. Ini kalau yang sistem scoring. Saya akan perlihatkan yang sistem nominal. Sebenarnya hampir sama sih Bapak Ibu. Sistem nominal juga hampir sama. Saya ambil contoh sama juga yang guru Nurdin tadi ya. Nah, 6 orang guru tadi, mulai dari guru Nurdin dan seterusnya itu sama. Statusnya sama guru kelas. Nah, cuman bedanya yang rutin bulanan saya bikin 100.000 per bulan ini ya. Kemudian yang rutin harian ini 50.000 sehari ya, sehari ya Bapak Ibu ya, 50.000-nya, sebulannya ini. Kemudian yang rutin harian 50.000 per kegiatan. Ini tergantung juga nanti masing-masing beban kerja di madrasahnya atau di sekolahnya atau di lembaganya kalau pakai lembaga ya. Jadi misalnya guru BP dipegang oleh Pak Firman dengan Pak Nurdin, 2 orang ya untuk semua kelas. Kemudian guru mata pelajaran Ibu Nadia tadi ya. Kemudian bendahara bos bendahara bos satu aja ya, Ibu ini tidak ya. Nah ini kemudian bendahara bosnya kita bikin Ibu Dewi Hapsari lah bendahara bosnya ya, ini ya. Ini tidak. Nah, ini. Kemudian pelat ekskul ini ada berapa nih? Ada 4 orang ya. Beda-beda harinya tergantung ekskulnya gitu ya, harinya dan kelas yang dipegangnya gitu ya. Ini dibayar 4 hari, 3 hari, jadi sebulan 50, 200 yang ini. Kemudian operator Ibu Nadia, sebulannya dapatnya segini. Nanti besaran silahkan disesuaikan ya. Yang Erkam 2 orang yang ditunjuk di sini, Dewi Hapsari sama Yeni gitu ya, ini sama Pak Firman ini yang pegang Erkam, itu koordinatornya ini ya. Nah dari sini kita lihat yang harian, yang kegiatan sama juga. Yang kegiatan ini semua terlibat di sebagai panitia pembuat soal ujian, kemudian pengawas ujian juga semua terlibat, panitia ujian semua terlibat. Untuk hanya Pak Firman dan Pak Nurdin, yang lainnya nanti silakan ditambahkan Bapak Ibu. Nilai nominalnya juga silakan ditambahkan, disesuaikan dengan masing-masing. Ini untuk melihat beban kerjanya aja. Sebenarnya lebih praktis kalau pakai yang scoring tadi. Dapat skornya baru dihitung
tarifnya sesuai dengan bulanannya sesuai dengan ketersediaan dana di madrasahnya. Nah, ini kan kelihatan nih, yang gajinya sekian, ini yang berdasarkan masa kerja berurut 800.000, 700.000 sampai 150.000 ya masing-masing orang. Kemudian yang untuk berdasarkan beban kerja, tugas tambahan bulanan ini ya Bapak Ibu ya. Ini masing-masing kan beda nih, kelihatan nih. Nih, tugas tambahan bulanan dapatnya segini. Ada yang dapatnya 4 orang, kemudian yang tugas tambahan harian ada 5 orang. Nilainya juga beda-beda tergantung tadi harinya. Kemudian kegiatan tergantung siapa tadi yang terlibat dalam kegiatan. Kemudian ini honor utama setahun tadi. Dari sini hitungnya Bapak Ibu dikali 12. Jadi tinggal masukkan angkanya ini aja. Ini nggak perlu dirubah lagi. Ini juga tinggal memasukkan angka yang di sini ya. Dia otomatis berubah di sini. Kemudian disetahunkan ya. Disetahunkan ini setahun untuk gaji utama, honor utama, kemudian untuk tugas tambahan bulanan ini setahunnya, harian ini setahunnya, kemudian kegiatan tidak dikali setahun karena kan ini per kegiatan. Aku masukkan aja di sini kegiatan. Dia ikut berapa kali kegiatan. Kemudian barulah dihitung total honor setahunnya. Ini rumusnya ini kan. Ini tambah ini tambah ini tambah ini. Ternyata Ibu Nadia walaupun jam kerjanya lebih sedikit, dia lebih besar. Malah Ibu Khairunisa yang dia masa kerjanya lebih lama, tapi dia terimanya lebih kecil karena dia hanya lebih banyaknya sebagai guru mengajar saja, guru kelas saja, dan hanya terlibat di kegiatan, tidak ada tugas tambahan untuk beliau ini. Nah ini juga kan perlu diatur juga nih untuk pemerataan misalnya ya. Bisa dilihat di beban kerja. Kalau pakai skor tadi kan kelihatan juga tuh. Kalau kita lihat yang pakai skor nih. Ya, untuk pemerataan mungkin ya didistribusikan beban kerjanya. Ini tadi kan kelihatan nih, numpuknya di mana gitu ya. Kecuali kalau yang bersangkutan ada alasan tertentu, memang misalnya kurang sehat atau ada kegiatan di luar yang lainnya gitu ya, sehingga dia tidak bisa fokus di sini. Nah, ini ya, kita kembali ke nominal tadi. Kalau sudah dihitung setahunnya, dapat sebulannya, tinggal cari PTKP-nya sama kayak tadi nih. PTKP-nya sama, statusnya disamakan. Dia K berapa gitu. KTK atau KI ini ya. Di sini kebetulan saya bikinnya K0 58500. Ya, setahunnya ini masih minus ya karena gajinya cuma segini 3.800, minus merah semua ya. Yang merah itu berarti dia minus, tidak perlu dihitung PTKP-nya. Kecuali kalau dia di sini tidak merah. Misalnya ini, target sudah di sini misalnya ya, ini contoh. Nah ini kan nggak merah nih, nah ini yang dihitung penghasilan kena pajaknya nih, sebulannya segini ya. Ini PKP-nya ya, pajaknya berapa? 22.000. Kalau kita kembalikan tadi ya, semuanya di bawah PTKP. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi pusing memikirkan pajaknya yang mana, kemudian
kegiatan A kena perlu dikasih honor atau tidak, kegiatan B perlu dikasih honor atau tidak, yang penting dia beban kerja semua keseluruhan gitu ya, baru diformulasi dalam bentuk penghasilan rutin. Nah ini, nanti kan di sini kelihatan nih Bapak Ibu berapa dana bos yang tersedia, berapa total gaji yang dibutuhkan ya, total honor setahun segini nih, berapa gajinya setahun nih, 61.500.000 sebulannya berapa ini? Nah 5 jutaan untuk semua gitu ya. Nah tinggal disesuaikan dengan dana bos yang diterima. Misalnya tadi dana bosnya berapa itu, 45 juta nih, 45 juta ya, sudah kita taruh dana bos. Tapi kurang berapa ini Bapak Ibu? Nanti kekurangannya kurang 16 juta. 16 juta berarti itulah yang perlu diminta persetujuan dari Kemenak, karena ini kan masih ada nih, masih cukup dana 150 ini yang sisanya ini kan masih ada nih 105. 16 jutanya mau kita tarik untuk pembayaran honor, dan juga nanti kalau ada memanggil narasumber segala macam kan perlu juga ditambahkan lagi di sini Bapak Ibu. 16 juta ditambah berapa, justifikasinya itu tadi berdasarkan penghitungan berdasarkan beban kerja, dana yang dibutuhkan untuk honor guru adalah sebesar sekian. Nah ini sebenarnya memang hanya untuk yang non sertifikasi ya semuanya, karena kalau sertifikasi kan yang dihitung itu adalah JPL-nya gitu ya, jadi tinggal dihitung di JPL-nya di sini. Jadi nanti dia honor utamanya dinolkan di sini ya, honor utamanya dinolkan karena kan honor utamanya dari sertifikat tunjangan TPG-nya gitu ya, yang profesional guru kalau dia guru ya, nih dinolkan. Jadi tinggal menghitung yang JPL-nya berapa kelebihannya, tinggal dimasukkan ke sini nih, tambahkan di sini nih, bisa dibuatkan di sini Bapak Ibu ya, honor guru ekstra yang kelebihan JPL misalnya seperti itu ini ya. Nah jadi dengan skema ini Bapak Ibu tidak lagi perlu pusing memikirkan kegiatan A, B, C, D harus memasukkan honor, alokasi honor atau tidak. Jadi tinggal memikirkan alokasi yang lainnya aja, honor dan beban kerja lainnya sudah diperhitungkan dalam penghasilan rutin bulanan. Nah tapi tentu ini perlu didiskusikan bersama Bapak Ibu. Ini kan hanya salah satu simulasi opsi pilihan untuk memudahkan Bapak Ibu melakukan skema penggajian pembayaran honor gitu ya. Didiskusikan dengan komitenya, kalau yayasan diskusikan dengan yayasannya, didiskusikan dengan para guru dan tenaga pendidikannya, skemanya seperti ini. Mungkin nominalnya tidak perlu dimunculkan tapi pakai simulasi juga. Nah kira-kira seperti ini gimana gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dilemparkan lagi ke stakeholder yang ada di madrasahnya gitu ya. Nah, menurut saya demikian Bapak Ibu penjelasan tentang bagaimana membuat skema honor, gaji ataupun apapun namanya untuk yang berdasarkan beban kerja. Jadi ini tidak hanya untuk sekolah, madrasah, tapi bisa untuk juga lembaga lainnya gitu ya. Dan ini juga hanya beberapa opsi sederhana yang coba saya buatkan. Mungkin banyak lagi teori atau cara lain untuk melakukan membuat ini gitu ya, membuat simulasi ini. Silakan kalau mau dikembangkan, formulanya juga silakan kalau mau dipelajari ini, silakan dicoba-coba. Tidak ada yang saya kasih password. Silakan, ini ide sebagai wacana untuk
Bapak Ibu mengembangkan di madrasahnya sendiri. Jadi ini bukan suatu kewajiban, bukan satu keharusan, tapi sebagai salah satu skema alternatif ya, yang untuk memudahkan Bapak Ibu. Itu ya. Yang jelas ini unsur-unsur yang ada di dalam, kalau dia mengacu untuk pendanaan dana BOS, ini sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam Juknis BOS gitu ya. Sesuai juga nanti ya, masuk juga kaedah-kaedah perpajakannya di sini. Hitungnya. Demikian Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat buat kemajuan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.